Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu tauhid, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam kajian ilmu tauhid dari Al-Kharidah Al-Bahiyah, di mana saat ini kita sudah memasuki penjelasan tentang as-sam'iyat atau al-ghaibiyat. Mari kita lanjutkan pembacaan teks kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir wal Mizan, dan berikutnya adalah hal gaib yang wajib kita imani, di mana dia merupakan salah satu bagian dari akidah kita adalah adanya timbangan amal yang akan menimbang setiap amal perbuatan kita semuanya. Di sini disebutkan bahwa al-mizan itu terjadi qabla sirat. Jadi sebelum manusia menyeberangi jembatan yang dipancangkan antara tempat berdirinya sampai ke neraka jahanam, atau di bawahnya itu dan neraka jahanam sampai ke surga, jika dia seseorang yang melewatinya, orang-orang yang banyak amal perbuatannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhasil melewati jembatan itu. Kalau tidak, maka dia akan terjatuh di jembatan tersebut dan dia akan merasakan betapa jembatan tersebut lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nah, pembahasan tentang mizan ini, jadi adanya timbangan ini terjadi sebelum adanya jembatan, di mana mereka yang baik tadi akan merasakan betapa jembatan itu sangat luas, tetapi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan bahwa jembatan betapa kecil. Jadi adanya jembatan itu terjadi sebelum adanya, atau adanya timbangan tersebut terjadi sebelum adanya proses manusia menyeberangi jembatan atau yang kita sebut dengan as-sirat, yang memancang di atas mulut neraka jahanam, dari tempat berdirinya orang-orang yang yaumul hisab sampai ke ujung surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wal haudi wan niran. Kita juga wajib beriman kepada adanya telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan niran, juga wajib beriman tentang adanya neraka bagi orang-orang yang durhaka. Dan disebutkan di sini bahwa betapa riwayat penjelasan tentang adanya telaga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya itu banyak sekali riwayatnya sampai pada derajat mutawatir. Artinya mutawatir itu tingkat kualitas dan kuantitas periwayatan hadis tersebut sangat banyak, sehingga tidak mungkin mengandung kedustaan dalam periwayatannya. Oleh sebab itu, maka jelaslah bahwa persoalan yang terkait dengan masalah haud itu adalah sesuatu yang mutawatir. Oleh sebab itu, kita wajib beriman kepada adanya haud atau telaga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan bahwa luasnya telaga tersebut sama dengan kalau kita berjalan selama 1 bulan, kemudian juga sisi-sisinya sangat teratur, kemudian juga dihiasi dengan hiasan-hiasan seperti layaknya bintang gemintang di atas langit. Man syariba minhu, dan siapapun yang meminum air dari telaga tersebut, la yadma'u abadan, dia tidak akan pernah merasakan sedikit pun haus karena telah meminum air telaga tersebut. Wan niran, yang berikutnya adalah gaib, ada tentang adanya neraka yang Allah ciptakan bagi makhluk yang durhaka. An-niran di sini kata penulisnya adalah jam'u nar, kata jama' dari kata nar atau api. Wahia jismun latifun, dia merupakan satu hal yang bersifat material, sangat lembut. Muhriqun, yang memiliki kemampuan untuk membakar. Yamiru ila jihat al-ulu, di mana kecenderungannya dia ke bagian atas. Wal muradu bihadal iqab, jadi yang disebut dengan nar di sini adalah dia merupakan sebutan untuk tempat pembalasan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang durhaka kepadanya, sehingga dibalas kedurhakaannya itu dibalas dengan berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan an-niran atau api neraka yang sering kita pahami.
Wal jinan, demikian pula kita wajib beriman kepada adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu surga dan neraka adalah satu pasang yang wajib kita imani, sebab ketika ada surga, ada tempat untuk pahala terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tempat lain yang Allah siapkan bagi mereka yang durhaka kepadanya. Ini merupakan juga bagian dari sam'iyat atau hal yang gaib yang wajib kita imani. Berikutnya, kaum muslimin yang Allah muliakan, wal jin wal amlak sumal anbiya. Kita juga wajib mengimani adanya jin, wajib juga mengimani adanya para malaikat, juga wajib mengimani para nabi. Karena adanya para nabi itu kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi tertentu, di mana para nabi itu mengatakan bahwa inni rasulun min rabbil alamin, bahwa saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk membawa peringatan serta ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.